pasanglah saya status di WA, maksudnya info loker dong gitu. Jadi nah dari situ banyaklah teman-teman nge-WA kayak teman-teman saya dulu yang jadi suster. Sus, kamu lagi cari kerja? Iya. Sampai yayasan pun tahu. Terus dia bilang katanya, Ini yayasan yang dulu. iya yang dulu. Nah, terus kamu emang siap kerja lagi? Iya Bu, siap. Kamu mau ngambil job apa? Saya bilang apa aja Bu, yang penting mah yang cepet. Terus kata yayasan, ya udah ini ada katanya, kalau anak mau nggak? Saya bilang ya udahlah nggak apa-apa kata saya. Terus akhirnya ya udah nih, nanti katanya ada yang mau interview kamu, nanti saya kasih ya atau Ibu. Terus akhirnya nanti katanya saya itu kabarin. Nah terus nomornya kan udah dikasih. Nah, di saya itu dikabarin hari Rabu, tapi hari Jumat itu baru mau diinterview. Terus di interviewnya teh katanya harus bilang gini, katanya Sus, katanya siapin kertas 5 lembar, katanya siapin pensil, gunting, penghapus. Terus saya tuh bingung ya, emang saya jaga anak harus udah sepinter itu gitu kan, saya juga nggak sekolah, gimana ini. Terus kata ibu yayasannya, udah Sus ikutin aja. Ya udah saya bilang. Terus sampailah di hari Jumat saya. Kisah Sustrini di podcast Nagita Slavina viral. Jujur tak bisa tidur saat sekamar dengan artis. Raffi Ahmad juga Nagita Slavina dan segala kisah diserta keluarga mereka memang selalu menarik perhatian publik. Termasuk kisah pengasuh anaknya Rini Perdianti atau yang akrab disapa Sustrini. Ia belakangan mendapat atensi dari netizen. Hal itu dikarenakan pola asuhnya terhadap Rayanza, anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang akrab disapa Cibung. Pola asuhnya dinilai sangat baik dan perhatian terhadap anak yang diasuhnya mulai dari mengajari ilmu agama, berhitung hingga olahraga. Dan Sustrini pun belak-belakan dalam podcast original Nagita Slavina di aplikasi Noise Ibu Negara Andara. Nagita mengajak Sustrini untuk berbagi cerita mengenai kehidupannya hingga perjalanannya mencari kerja. Awal mula proses Sustrini mencari kerja hingga bertemu dengan keluarga Andara tidak mudah. Pendidikan Sustrini hanya sampai di tingkat SD. Ia pun mendapat stigma keluarga yang umum mengatakan tidak perlu perempuan sekolah karena paling juga menjadi ibu rumah tangga. Akhirnya Sustrini berhenti sekolah dan bekerja pertama kali di usia 13 tahun. Ia pun sempat menjadi TKW di Jordania untuk mengurus orang tua atau lansia selama kurang lebih 2 tahun. Namun kabur karena mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan atau pelecehan. Tidak hanya sampai di situ, Sustrini yang pada saat itu sudah menikah dan telah memiliki anak juga merasakan hal yang tidak mengenakan sepulangnya ia dari bekerja sebagai TKW karena anaknya sempat tidak mengenalinya sebagai ibu. Setelah mencoba untuk bekerja kembali dengan berjualan hingga bekerja di yayasan, Sustrini akhirnya dipertemukan dengan keluarga Andara. Saya pasang status DWA, info loker dong. Nah dari situ ternyata banyak teman-teman yang dari yayasan dulu yang nge-WA kisah Sustrini di podcast Nagita. Kabar Sustrini yang sedang mencari pekerjaan pun akhirnya sampai ke yayasan penyalur kerja, tempat ia dulu pernah bekerja. Saya heran pas interview selama 3 jam kok nggak ditanya pengalaman kerja tapi malah membahas tentang hal-hal pribadi, ujar Sustrini. Selesai interview, Sustrini menunggu kabar namun tidak kunjung datang. Hingga ia sempat berpikir negatif bahwa orang kaya suka menunda-nunda urusan dan rezeki orang lain. Tidak disangka akhirnya ia pun diterima menuju tempat kerja barunya. Saya naik ojek online gak kepikiran kalau ini rumah artis, apalagi pas pertama ketemu Ibu Nagita kayak mimpi gak percaya, ucap Sustrini yang mengaku gemetar saat pertama kali diminta menggendong Rayanza. Hal unik lainnya yang diceritakan oleh Sustrini di podcast Ibu Negara Andara adalah saat ia diajak berlibur ke Singapura bersama keluarga Andara saat awal-awal bekerja. Kala itu Nagita Slavina tidak ditemani Raffi Ahmad dan ia meminta Sustrini untuk menemaninya tidur sekamar. Sustrini mengaku melakukan dosa kepada Nagita Slavina. Ibu tidur ngebelakangin saya, terus saya tidur di sebelah ibu. Saya nggak bisa tidur, saya foto ibu lagi tidur. Saya sampai bilang, ya Allah Mak, bener gak sih ini saya tidur sama artis, kata Sustrini dan Nagita pun langsung tertawa dibuatnya. Di akhir obrolan Nagita menanyakan kepada Sustrini tentang pendapatnya yang harus meninggalkan anak untuk bekerja. Ibu mana yang mau meninggalkan anak? Saya hanya berharap orang ataupun keluarga yang saya titipi anak bisa menyayangi anak saya sepenuh hati. Dan sebagai seorang ibu, saat saya bekerja mengurus anak, saya juga ingin memberikan yang terbaik. Karena saya tahu pasti si ibu itu juga meninggalkan anaknya karena satu dan hal lainnya, kata Sustrini.
Obrolan Nagita dan Susrini di episode podcast ini meraih banyak atensi dan simpati pendengar serta netizen karena kisah Susrini yang sangat hangat serta sikap Nagita yang sangat rendah hati sebagai seorang public figure.